Hai Sobat Kontraktor, kali ini kita akan membahas apakah transformasi sistem konvensional ke sistem digital itu perlu? Mari kita simak. Pertama, kita akan membahas kekurangan dari sistem konvensional dibandingkan dengan penerapan sistem digital dalam sebuah perusahaan. Sistem konvensional adalah sistem yang masih dilakukan secara manual atau tradisional dalam sebuah perusahaan. Kekurangannya yaitu 1. Terlalu rendah sistem pengawasan, proses birokrasi yang rumit, berisiko kehilangan data, laporan keuangan yang tidak bisa dilihat secara real time, dan sistem tidak terintegrasi. Sedangkan sistem digital adalah sistem yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi dan internet. Dibandingkan dengan sistem konvensional, sistem digital memiliki beberapa keunggulan. Mari kita bahas. Contoh transformasi sistem konvensional ke sistem digital. 1. Transformasi digital perbankan. Dengan transformasi digital perbankan membuat pengguna mendapat berbagai kemudahan dari segi transaksi dan otorisasi. Pengguna mendapatkan pelayanan yang cepat tanpa harus datang dan duduk berjam-jam menunggu antrian. Pembukaan rekening baru hanya perlu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung di rumah dan akses internet yang memadai. Dalam waktu 1x24 jam rekening sudah bisa digunakan. Pengecekan saldo, transfer, pembayaran semua bisa dilakukan hanya melalui smartphone. Yang kedua yaitu e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa memasarkan atau membeli produk yang kita inginkan tanpa harus datang ke toko fisik. Contoh yang ketiga yaitu transportasi online. Dengan transformasi digital membuat saat ini semuanya menjadi lebih mudah. Contohnya saat kita ingin melakukan perjalanan, kita tidak perlu lagi mencari pangkalan ojek, menunggu taksi, melainkan hanya duduk di rumah dengan modal smartphone, kita sudah bisa menggunakan jasa ojek online. Bahkan saat ini dengan layanan transportasi online kita juga bisa memesan makanan atau minuman yang kita mau tanpa harus keluar rumah. Jadi bagaimana tanggapan Anda soal sistem digital ini? Mungkin ada yang berpendapat itu kan hanya untuk perusahaan besar. Tapi tahukah Anda bahwa saat ini sekelas toko kelontong saja sudah menggunakan sistem untuk pengelolaan stok barang, laporan keuangan secara otomatis, dan omset per hari yang bisa langsung terlihat. Nah, bagaimana sistem digital jika diterapkan dalam manajemen proyek? Dibandingkan dengan mengelola toko kelontong, mengelola proyek seharusnya lebih sulit. Mulai dari perhitungan RAP yang harus dibuat terperinci, pengendalian biaya bahan, upah, alat, subkon, dan overhead, catatan akuntansi yang harus terintegrasi dengan semua aktivitas proyek, catatan pengadaan bahan mulai dari permintaan bahan, purchase order atau PO, penerimaan bahan, pemakaian bahan dan stok bahan, tagihan dan pembayaran, pengelolaan SPK mulai dari pembuatan SPK sampai dengan jurnal dan catatan keuangan yang lebih besar. Nah, bagaimana? Jika semua ini bisa diolah dalam suatu sistem digital, tentunya manajemen proyek Anda akan lebih mudah dikontrol. Berikut ini 3 hal penting dalam proyek. 1. Biaya. Tujuan utama proyek adalah untuk mendapatkan laba. Yang kedua yaitu mutu. Selain laba, kontraktor tentunya juga harus memperhatikan mutu atau kualitas. Yang ketiga, waktu. Semua proyek yang dikerjakan harus diselesaikan tepat waktu. Lalu, kapan kontraktor harus menggunakan sistem digital? Jawabannya adalah sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Tahukah Anda lebih dari 14 negara dan 20 kota akan melarang penggunaan mobil konvensional atau mobil bahan bakar minyak? Bagaimana kesiapan para produsen mobil konvensional?
Tentunya harus berlomba dan menciptakan inovasi baru dari sekarang untuk bisa bersaing di pasar global beberapa tahun mendatang. Untuk melakukan transformasi dari sistem konvensional ke sistem digital, sebuah perusahaan harus berani mendisrupsi perusahaannya sendiri.